Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hadi Mutaib dengan NIM 2023 11193 pada kelas TEB, yang dimana saya akan menjelaskan materi sistem kontrol adaptif, safety karakter adaptif control untuk sistem suspensi aktif kendaraan. Di latar belakangnya itu, sistem suspensi aktif dikembangkan untuk meningkatkan kenyamanan dan stabilitas kendaraan yang tidak dapat dicapai sistem pasif. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kendali yang mampu menghadapi ketidakstabilan model, perubahan beban, dan kondisi jalanan yang dinamis. Safety Control Adaptive Control hadir sebagai solusi karena mengembangkan kontrol adaptif yang dapat menyesuaikan parameter secara real time dengan mekanisme pengaman yang memastikan gaya aktuator tetap dalam batas keselamatan. Pendekatan ini penting untuk menciptakan suspensi yang aman, nyaman, adaptif, terutama pada kendaraan listrik maupun otonom. Prinsip kerja dari SCAC pada suspensi aktif adalah memanfaatkan sensor untuk mengukur kondisi jalan, kecepatan posisi bodi, dan gerak roda, lalu mengolah data tersebut di dalam pengendali adaptif. Pengendali ini menghitung gaya aktuator yang optimal untuk meredam getaran dan menjaga stabilitas kendaraan, sambil memberikan batas keselamatan melalui safety filter seperti control barrier function. Jika sinyal kendali yang dihitung berpotensi melampaui batas aman, misalnya gaya terlalu besar atau pergerakan aktuator melalui strut, modul keselamatan akan menyesuaikannya agar tetap dalam area aman. Proses ini terjadi secara real time sehingga suspensi mampu merespon perubahan beban dan profil jalan dengan cepat, sekaligus menjaga kenyamanan dan keamanan penumpang. Nah, ada juga diagram bloknya. Di diagram blok pada rangkaian ini ada set point. Di set point itu titik awal berupa nilai referensi atau target yang digunakan, misalnya posisi, tekanan gaya, atau kecepatan. Sinyal ini akan dibandingkan dengan keluaran sistem untuk menghasilkan error. Ada juga yang kedua itu summing point, error signal. Di error signal itu menghitung selisih antara set point dengan keluaran sistem. Hasil selisih ini yang menjadi masukan bagi pengendali PID. Kontrol PID. Blok ini mengolah sinyal error menggunakan prinsip Gaussian integral. Tujuannya adalah memperkecil error secepat mungkin dengan memperhatikan kestabilan dan respon sistem. Keluaran pengendalian disebut IS, yaitu sinyal kendali yang akan diberikan ke aktuator. Ada juga servo valve. Di servo valve ini mengubah sinyal kendali dari PID menjadi gerak katup atau arah aliran fluida. Ada juga aktuator. Nah, di aktuator ini menerima perintah dari servo valve lalu menghasilkan gaya yang akan digunakan untuk menggerakkan beban. Setelah itu dialiri ke disturbance. Di situ ada gangguan eksternal, misalnya beban mendadak, gesekan, getaran, tekanan fluida yang berubah. Setelah itu ada sistem dinamis plan.
Di sistem dinamis ini, bagian ini mempresentasikan objek yang dikendalikan, dilambangkan Z, F, dan lain-lain. Ada juga feedback. Di feedbacknya itu keluaran diukur dengan langsung dikirim kembali ke titik penjumlahan tanpa modifikasi, karena unit feedback sama dengan 1. Loop tertutup. Nah, di loop tertutup itu semua blok dihubungkan dari loop tertutup sehingga sistem mampu mengoreksi kesalahan secara otomatis. Jika terjadi perubahan set point atau gangguan, sinyal error akan dihubungkan ulang dan kontrol akan menyesuaikan aksi agar keluaran mengikuti target. Kesimpulan dari materi ini yaitu safety critical adaptive control merupakan pendekatan cerdas yang memandukan kontrol adaptif dengan mekanisme pengamanan untuk memastikan kinerja suspensi aktif kendaraan tetap aman, stabil, dan nyaman dengan memanfaatkan sensor, aktuator, serta algoritma adaptif yang dilengkapi batas keselamatan seperti control barrier function atau disingkat dengan CBF. Sistem dapat menyesuaikan gaya suspensi secara real time terhadap variasi beban, kecepatan, dan kondisi jalan tanpa melanggar batas keselamatan. CAC menjadi solusi ideal bagi teknologi suspensi modern, terutama pada kendaraan listrik dan otonom, karena mampu menjaga keseimbangan antara kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi energi dalam menghadapi ketidakpastian maupun gangguan eksternal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.